Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang menyaksikan, yang bergabung dan merenungkan firman Tuhan di dalam program Bible and Coffee ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, program ini ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kerinduan saya satu, supaya setiap umat Tuhan memulai hari bersama dengan Tuhan. Bukan pakai kekuatan kita, bukan pakai kepintaran hebatnya kita, tapi kita perlu firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan Injil adalah kekuatan Allah. Yang kita perlukan hari-hari ini adalah bergantung kepada kekuatannya Tuhan. Amin. Karena nggak mengerti kalau hal-hal terjadi yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita belajar akan firman Tuhan, justru hikmat itu ada, kekuatan itu ada, pengharapan itu timbul. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Dan melalui program Bible and Coffee ini saya juga rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat. Karena kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Minimal melalui video ini, renungan singkat ini, saudara bisa menguatkan banyak orang dengan membagikan video ini, share video ini di akun-akun media sosial saudara, sehingga banyak anak-anak Tuhan turut kembali dikuatkan. Mungkin ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga mendapatkan berkat melalui renungan singkat ini, sehingga kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengingatkan setiap orang akan jalan-jalan Tuhan. Karena itu mari jadi berkat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang terus menopang kami, yang terus menguatkan kami. Sehingga kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-6. Ini perkataan Yonatan yang menjadi berkat, menjadi rema secara pribadi buat saya. Dan saya mau bagikan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat 6, Alkitab bilang begini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya. Jadi mereka berdua saja nih saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Orang Filistin pada saat itu menjaga supaya bangsa Israel tidak kemana-mana saudara yang dikasih dalam Tuhan. Akhirnya mereka membuat pasukan barikade begitu supaya mereka siap sedia untuk menyerang bangsa Israel. Tapi ada satu pribadi yang bernama Yonatan, Alkitab catat, bersama dengan bujang pembawa senjatanya mencoba melintasi perkemahan orang Filistin dan berkata seperti ini kepada bujangnya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Perhatikan kata-kata ini saudara. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Wow, perkataan ini memberikan kekuatan secara pribadi buat saya. Dan ini juga saya mau bagikan buat saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa dengan Tuhan tidak terlalu sulit, bagi Tuhan tidak terlalu sulit untuk menolong saudara dan saya. Yang membuat Tuhan sulit apa? Kita yang membatasi kuasa Tuhan. Nah ini yang sering terjadi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita mulai membatasi, Tuhan nanti tolong saya dengan si A, Tuhan nanti tolong saya dengan si B, nanti Tuhan tolong saya dengan si C. Cara-cara Tuhan unik untuk menolong saudara dan saya. Cara-cara Tuhan membukakan jalan itu tidak pernah terselami dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Amin. Jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, demikian tingginya langit dengan bumi, demikian pula tingginya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Jalan Tuhan dengan jalan kita. Kita nggak pernah tahu Tuhan mau bawa hidup kita kemana. Tapi yang perlu kita tahu adalah rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Amin saudara. Yonatan bilang sama pembawa senjatanya, bujangnya, dia bilang, bagi Tuhan, untuk Tuhan tidak terlalu sulit menolong orang, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan akhirnya cuma berdua saudara yang dikasih dalam Tuhan.
menyerang orang-orang Filistin yang begitu banyak dan besar, sudah dikasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Dimulai dari dua orang ini. Ada keberanian, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan. Jadi yang saya pelajari hari ini adalah hidup ini bukan soal tentang seberapa kuatnya kita. Ada banyak orang bilang, tapi saya pendeta udah gak kuat ngeliat kelakuan suami saya. Saya gak kuat ngeliat kelakuan istri saya mau ceraiin aja. Saya gak kuat ngeliat kelakuan anak-anak saya. Aduh, saya capek pendeta, saya capek. Kenapa saudara capek? Karena saudara pakai kekuatan saudara. Tapi Alkitab hari ini mengingatkan kepada setiap kita, bagi Tuhan tidak mudah bagi Tuhan untuk menolong kita, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Maksudnya apa? Bukan soal kita. Hidup ini bukan soal kekuatan kita. Hidup ini bicara tentang the power of God, kekuatannya Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan Tuhan? Seberapa kuat Dia? Wow, tidak terbatas sudah dikasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita, hidup ini jangan pandang kita, pandang selalu kepada Tuhan. Karena dari Tuhan datang pertolongan kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memampukan kita. Bahkan kalau di antara saudara ada yang berkata udah capek menjalani hidup ini, capek menghadapi masalah karena engkau memakai kekuatanmu. Berarti kalau kita bilang saya udah gak kuat, saya udah gak mampu, saya udah gak sanggup, apa yang dikatakan firman Tuhan gak benar dong. Firman Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Sedangkan kita bilang saya udah gak kuat, berarti firman Tuhan gak benar dong. Yang saya tahu firman Tuhan selalu benar, dan terkadang kita yang salah. Kenapa firman Tuhan bilang pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatanmu? Karena kekuatanmu tidak akan terbatas kalau engkau selalu datang kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah punya kata menyerah dalam kamus hidupmu kalau engkau selalu mengandalkan Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan Alkitab. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Setiap hari kekuatan yang baru. Ada masalah, kekuatan yang baru. Ada pergumulan, dikasih kekuatan baru. Unlimited. Gak terbatas saudara. Gak akan pernah habis kekuatan kita. Kenapa? Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Iya kan? Jadi kalau kita hari-hari dibilang saya capek, saya lelah, saya jenuh, saya stres menghadapi masalah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti kita masih pakai kekuatan kita. Kalau kekuatan kita terbatas. Tapi belajar untuk pakai kekuatan Tuhan, bagi Tuhan tidak terbatas. Cara Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan bisa menolong kita dengan cara-cara yang ajaib. Bahkan dalam kasus ini Yonatan bilang, bagi Tuhan mudah untuk menolong kita, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jadi bukan people powernya saudara, bukan kekuatan orangnya, bukan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi kekuatan Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya mengajak semua kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan ini dalam program Bible and Coffee, saudara dikasih dalam Tuhan, hidup ini bukan soal kekuatan kita. Kalau kekuatan kita, saya mau berani pastikan, kita pasti akan gampang menyerah. Kita akan pasti gampang angkat tangan berkata, Tuhan saya menyerah. Saya nggak mau lagi membawa ini menghadapi masalah dan pergumulan saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bawa selalu pergumulanmu. Sebab bagi Tuhan, kalau kita serahkan itu kepada Tuhan, Dialah yang akan berperkara, Dialah yang akan berperang, Dialah yang akan merekarekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Contoh sederhana Gideon. Dari banyak orang saudara yang dikasih dalam Tuhan, disisakan Tuhan hanya 300 untuk berperang. Wow! Sedangkan musuhnya Alkitab mencatat seperti pasir di pinggir laut. Begitu banyaknya dan dilawan cuma 300 orang. Dibagi 100. Selesai. Bukan merekanya. Karena mereka gak berperang. Mereka cuma taat. Amin. Mereka cuma taat. Tapi Tuhan yang berperang. Wah, kalau Tuhan yang berperang, berapapun kita saudara. Yonatan cuma 2 orang. Gideon cuma 300 orang. Melawan banyaknya musuh. Ini menandakan hidup itu bukan soal saya. Kalau saya hanya bicara tentang kemampuan, kekuatan, kapasitas saya gak akan pernah bisa kuat. Tapi kalau saya hari ini boleh menghadapi masalah, dan masalah itu boleh lalu dengan saya. Masalah lagi yang baru datang, dan masalah itu boleh lalu dari saya. Masalah yang baru datang, masalah itu juga selesai. Bukan karena saya. Karena kalau saya belajar melihat ke belakang, maka sesungguhnya kemampuan saya itu berasal daripada Tuhan. Hidup ini bukan soal kita, tapi soal Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang menyertai kami sehingga kami dapat berkata bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkata.
Bersama Yesus kami tahu kami lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami merenungkan firman Tuhan. Kami dapat kekuatan, kami dapat pengharapan. Betul, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan dalam hidup kami. Tapi kami mengerti. Kami tidak mau pakai kekuatan kami, karena kekuatan kami terbatas. Kami belajar taat, kami belajar mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tapi kami tahu pembelaan, pertolongan, kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Karena itu, Roh Kudus materaikan firman-Mu dalam hati kami. Ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang digoncang oleh permasalahan, pergumulan. Ingatkan kami tidak mau pakai kekuatan kami. Kami terbatas, kami penuh dengan kelemahan. Karena itu kami mau selalu diam di kaki Tuhan. Karena dari Tuhan kami dapatkan kekuatan yang baru. Setiap hari pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kekuatan kita terbatas. Tapi bersama Allah yang tidak terbatas, kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya, haleluya.